Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang mulia Akhinal Karim Ibnul Karim Bapak Kiai Haji Effendi Ahmad, sekaligus sebagai Wakil Bupati Kayung Utara, saya sempat takjub pidato beliau dengan diftong vokal yang harus ditiru. Penyemangat kita ini, tepuk tangan ini, tunggui kita semua. Semoga sehat selalu dan berkah untuk bumi yang bertuah ini. Kepada yang mulia juga para kiai ini, banyak ini, saya harus dituntun satu-satu ini. Pak Yai Kusmanto ini pernah kakak dari atau adik dari Tembalang itu, adik dari Pak Yai Makmun, ini sahabat saya di Kota Semarang, ketemu di sini. Kemudian yang PCNU ini Yai Haji Najri Khijar, ini juga takut istri tua ini mana ada nih. Yang saya cintai. Kemudian Pak Yai siapa lagi? Pak Yai Haji Mas Odi. Kemudian Pak Yai Salamun. Kemudian DPR kita Haji Alias. Kemudian Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kapolsek dan Ramil. Kemudian Bapak Lurah. Terakhir ini anak saya ini Yai Kusnan, ini sejak kecil ya, SD lah, seusia gini sampai kuliah selesai, menikah kita tunggu, dan terakhir pamit mau ke Pontianak. 12 tahun bagi guru yang mengajar tentu rindu. Tetapi rindu itu terjawab hari ini Pak Yai, dan kita menemukan sebuah mutiara. Saya terbang kemarin dari Jakarta, berangkat naik kereta. Jakarta itu ibarat pantai, masuk ke Pontianak di kedalaman, naik speed 3,5 jam, terus dijemput oleh Pak Lakman sampai di sini. Dan di kedalaman Indonesia ini aku temukan butiran-butiran mutiara di setiap dada yang datang pada kali ini. Tentu saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik di Banom-Banom NU yang tidak saya sebut satu-satu karena begitu banyaknya Banom. Untuk apa itu? Untuk momong anak-anak Indonesia. Itu yang disebut oleh peneliti Jepang. Untungnya Indonesia itu punya kiai-kiai yang memberi ruang kepada anak-anak bangsa sehingga selamat dari kemungkinan terjebak kepada efek global yang negatif, misalnya dekadensi moral. Itu yang diteliti orang Jepang kok, yang disebut kok kiai-kiai. Untungnya ada kiai-kiai, malah ditutup andai tak ada kiai yang punya wadah begitu banyak untuk menampung anak-anak muda Indonesia, maka Indonesia sudah rusak kemarin-kemarin. Nah ini nanti akan saya kasih dendang khusus untuk ini peneliti Jepang ini.
Tentu tidak lupa ini hadroh di belakang saya ini lengkap ini GCNU, ada hadrohnya, ada Bakar Musanya, ada Ansor Bansernya, udah komplit. Lah Pak Yai memberi ruang hadroh ini kan daripada mukul orang juga tidak baik. Biadab namanya Kiai, tapi dialihkan ke rebana jadi beradab. Jadi kalau dirumuskan dalam status WA atau Facebook, cinta memang bisa mengubah biadab menjadi beradab. Termasuk merokok itu juga bisa menghadang daripada omong yang buruk sama istri, juga menyakiti. Lebih baik lampu ini dihadang dengan rokok. Bu, dulu ya, orang yang namanya ibu-ibu supaya ndak cerewet sama suami, ndak ngerawus sama suami, lidahnya ditunggangi dengan nginang. Nginang itu kalau orang sini apa itu? Inang. Nah, lambe ini disumpeli mbako. Karena sekarang ndak nginang, maka si kiai punya siasat. Diajak tahlilan, yasinan, manakiban, selawatan, wiridan. Untuk apa? Lidah supaya tidak mengubah biadab menjadi beradab. Nah, kemudian saya saksikan kelengkapan di sini ada Bapak Ibu berjodoh. Itu juga mengingatkan kita akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1443 tahun yang lalu sudah membangun peradaban begitu indah. Satu misal, sini ada sesepuh, ada yang muda. Ini hormat yang tua, sayang yang muda, mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada ibu-ibu pakai kerudung yang perempuan. Itu siapa yang perintah? Rasulullah. Melalui tanganmu perintah tersebut kau pakai kerudungmu. Itu kalau saya bahasakan, engkau dimahkotai kerudung oleh Rasulullah. Sehingga kalau pakai kerudung ibu-ibu sebaiknya itu sambil membasahi hati atau bibir dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sambil benaki penitinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Tapi rata-rata tidak begitu, malah menata kudung sambil delemeng, sambil ngomong suka-suka. Pak, Bu, ini duduk di majelis. Duduk seperti ini kalau Rasulullah dulu tidak memulai, nggak ada. Maka tenanglah duduk di majelis, aman hatimu, aman hidup dunia akhiratmu. Sudah masuk ke perahu Rasulullah itu sudah nakodanya beliau. Jadi kita tidak usah geger-geger soal pinter-pinteran, soal ngamal sidik akeh atau dosa banyak. Itu semuanya digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Surip itu dulu ngarang lagu Tak Gendong itu di pondok saya. Itu pas saya ajak maulid, apa Pak Yai maknanya aziz itu? Aziz itu kalau orang Jawa maknanya gendong dunia akhirat umatnya itu. Lalu dinyanyikan tak gendong, nah, itu, tak gendong. Where are you going? Kalau bahasa Inggris, oke. My darling, jenengan dipandang Rasulullah sebagai kekasih hatinya. Where are you going? Oke, I am going. What the meaning I am going? Tak tanggung gue. Dosa akeh tak tutupi aibmu, ngamal kurang saya tambeli sanggup. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini Bapak Ibu berbusana sopan. Ini juga mengingatkan Rasulullah akan menutup aurat. Pokoknya ini pagi yang dipayungi oleh mendung ini. Dan semoga nanti benar ini, amin, sampai selesai Pak Nabi. Ini kita ngaji. Kalau nanti duduk kok kemeng ibu-ibu begini ya, begini. Begini kiwanangan kok kemeng ya selonjor dikit gitu dah. Ya. Yang penting betah di pengajian ya, dinikmati ya. Nah ini syukur saya mendoakan semuanya aja ini yang datang.
Semoga dianugerahi panjang umur, berkah rezeki, anak cucu soleh-solehan. Kemudian yang jomblo, nah ini dapat jodoh yang baik. Amin. Kemudian salam damai dan sejahtera semoga sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabiin, tabiin sampai syuhada wassolihin. Amin. Ini saya terkenang Pak Wakil Bupati. Nyanyian rindu itu sejak dulu. Satu misal Bimbo, ini lagu kuno ya, mungkin bagi yang sepuh-sepuh tahu lah. Indonesia itu perindu Rasul dan juga dirindukan oleh Rasulullah. Begini nyanyiannya. Ini kalau ada wedang kopi lebih bagus, jadi suara saya ada. Ada ini. Rindu kami. Ini juga sendu tadi. Padamu ya Rasul. Jangan kaget ya, suara saya itu memang agak bagus. Dulu pernah itu juara MTQ itu saat sekolahan. Tapi ya lama-lama di sama Pak Guru itu naik lomba MTQ tingkat Kota Madya Semarang. Alhamdulillah itu kalah. Yang tak pernah kalah itu pidato lah itu. Jadi kalau Kosnan pinter pidato itu bukan hal yang aneh, karena di pondok itu dilatih di Toba dan dia tentu lihat saya pidato di mana-mana, lihat itu pengaruh itu. Nah saya tidak pernah kalah pidato sampai nasional. Pernah saya dapat piala presiden itu soal pidato dan dapat tambahan bonus uang untuk biaya saya menikah itu dari hasil lomba pidato. Istri saya kecil gitu loh Pak waktu itu, tapi metengan. Metengan tuh hamilan. Jadi anak saya 9 Mbak ya. Ya enggak tahu ya, seingat saya wong sarung cuman tak kebutke kok meteng. What happened di balik kebutan sarung ya. Ya, bagaimana tadi? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Anda duduk di sini nih Pak Bu, jenengan. Niku berapa tahun? 1443 tahun yang lalu. Ditulis oleh Bimbo itu. Berabad jarak darimu ya Rasul. Kantor MWC ditata kayak gini, membayang serasa di kau di sini. Dah neo nak cara Jawa Timur Rasulullah ini kiramu. Sembarangannya ditoto. Tadi malam semalam saya tungguin di sini persiapan gladi bersih. Yang diusung apa sih Rasulullah itu? Ternyata cinta. Apa Bu? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Maka ditulis dalam syair anta samsun anta badrun. Kalau siang bagai mentari, kalau malam bagai rembulan purnama. Dan saya tulis puisi, ya Rasul ini ibarat matahari. Wahai matahari, walau tanganku tak mampu menggapaimu, tetapi panas api cintamu menghangatkan sedalam kalbuku. Ya rembulan, wahai rembulan, walau tanganku tak mampu menggapaimu, tapi warna temaram cahayamu menerangi gulita malam jiwaku. Ya Rasul,
walau aku tak pernah bertemu dirimu, tetapi di kampungku ada Pak Yai. Ketika aku bersimpuh di depan Kiai, hatiku melintasi ruang dan waktu. Hanya inilah sebagai penyekar rinduku kepadamu sebagai tawadu. Tepuk tangan untuk Pak Yai. Kalau apa? Al ulama'u warasatul anbiya. Nah, kopi datang. Yang membuat kita malu apa, Bu? Dapatkah aku membalas cintamu? Coba, bagaimana kita bisa membalas cinta yang agung itu? Hanya bersahaja. Jadi Nabi menyatakan orang yang bakhil itu orang ketika menyebut namaku aja nggak mau bersolawat, karena Quran dariku, apa-apa dariku, loh menyapaku aja nggak mau, ya Allah. Dan ternyata yang ikut sendu itu kayak Gus itu Omai Rama juga ikut-ikut. Sekian lama aku menunggu, terus untuk mulai. Kedatangan itu apa? Hadir. Alatnya ini apa? Yang untuk memanggil. Hadroh. Untuk apa hatimu? Huzur atas kedatangan Rasulullah. Bukankah engkau? Terus? Kita kedatanganmu telah lamaku. Ini ngaji seperti ini Pak Wakil Bupati menunggu 2 tahun ya. Siapa yang tak menderita wong Quran sampai di sini, tapi yang memberi tak pernah bertemu. Lalu ditulis derita hidup. Kose. Ini karena panggungnya tinggi Pak Wakil Bupati. Saya tidak biasa pidato pakai kursi. Kursi itu hanya untuk Wakil Bupati. Bupati. Saya suka lesehan kalau ngaji ya. Tidak pernah ya. Wah malah lupa sampai mana tadi. Ya derita hidup. Terus Tuhan. Nah itu karena Quran di tanganmu. Bahkan kalau kau ucapkan, nafas Rasulullah masuk ke nafasmu. Karena Quran itu nafas Rasulullah. Nah gitu. Terus yang memberi syafaat siapa kalau bukan Rasulullah? Kalimatnya itu indah. Selain dirimu. Nah gini-gini itu apa ya? Tiada tempatku bersandar. Untuk apa bersolawat itu? Mencurah. Wah kalau orang kangen tuh membayangkan begini. Lama sekali aku menanti kedatanganmu. Terakhir menggesa betapa hati tidak akan sedih kau tinggalkanku. Kalau ditinggal di hati kemudian pergi namanya apa? Lupa. Apa bahayanya? Wah, besar. Gelisah. Ya apa terus? Sejak kepergian
Wah ini kalau saya terus-teruskan lagu-lagu terus ini. Tapi ada yang rindu sampai menangis. Bahkan nangisnya bukan air mata air. Imam Busiri itu pakai air mata darah. Nah ini diwakili oleh Evita Mala itu. Ku menangis. Nah ini jangan dialamatkan orang. Naiklah ke Rasulullah. Ku bersedih, ku berduka, ku merana. Soalnya merana merene orang. Aku rindu, terus rindu padamu. Dirinci-rinci, mau makan, akhlak makan Rasulullah bagaimana gitu loh Pak. Iya. Mau tidur, tidurnya akhlaknya bagaimana? Mau apa? Dimanapun ini kalau saya carikan hadisnya laula kaya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Sekiranya bukan karena engkau semesta tak akan aku bikin. Dimanapun, nah di setiap waktuku kekasihku. Maka ketika kita berjarak seperti itu, saya tidak bisa salaman sama jenengan, ya paling hai gitu. Di sana juga apa? Hai. Dan iya di dalam sholawat itu penanda, kata Syekh Rumi, kau berhai-hai dengan Rasulullah. Satu misal, saya di sana, hai, sana bilang apa? Tandanya juga hai. Maka ketika tidak bisa mencium Hajar Aswad di garis coklat, bismillahirrahmanirrahim, pakai kode hai. Nah itu ya Imam Rusli, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Nabi salam. Yang serokol tadi kan, ya Nabi. Terus ya iya. Nah. Nah ini kira-kira grup hadroh ini jangan berkecil hati deh ya, ini walau tidak seragam. Ini menurut kabar ini grup ini tidak pernah kalah Pak Wakil karena memang tidak pernah ikut lomba. Kenapa kok saya tidak boleh berkecil hati? Inferiority complex, karena Rebana ini masuk ke London. Bukan sekedar Thailand, suku Patani, ada tari sepinya di Thailand. Terus di Singapura, Malaysia, dan Brunei, belinya dari negeri kita. Nah ini loncat ke Eropa, namanya Cat Stevens, masuk Islam, pemusik besar sekelas Michael Jackson. Ganti nama Yusuf Islam itu. Sekarang di Inggris, dia latihan hadroh. Dia mulai latihan bersolawat. Itu di London itu, di Inggris. Saya tahu sendiri itu. Ketika saya lihat TV itu ada siaran seperti itu. Ya, tidak ke sana. Coba bisa nggak ya Imam Rusli Sanadi, bisa nggak vokalnya? Ada yang bisa? Oh ya, gini Bu, ini kita mulai dengan semangat. Ada gerak 3, pertama ini ke kanan ke kiri, terus ada gerak kedua begini, terus nah ayo melu NU, you know.
ayo mondok, ayo ngaji, ada maknanya. Yang terakhir, I love you. Latihan Bu, bentuk ini. Puncak ajaran Islam itu cinta. Di kitab Al-Mahabbah itu Imam Ghazali ya. Kalau Syekh Ibnu Arabi kalau boleh disebut Islam itu ya agama cinta. Nah, I love you. Sudah ya, saya tak sambil berdiri Pak Wakil Bupati. Mohon maaf, ngomando sekian banyak orang. Dan siapapun yang mengangkat kedua tangan ini, doa saya pertama diizinkan Allah, entah jenengan, entah anak putumu turun gitu iso ziarah ke Mekah Madinah. Yang kedua, sing duwe utang ya gampang nyaur. Syukur dilimpahi karunia rezeki oleh Allah, anakmu soleh-solehah. Pokoknya sing jomblo cepat jodoh pokoknya. Angkat kedua tangan. Nah, garing saya ya, nanti geraknya. Sing dhuwur ku aja gremen-gremen. Sing dhuwur belakang itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti ke kanan dulu ya. Nah, ini berhai-hai dengan Rasulullah. Engko nak kemeng digetak kemenge ya, penyakitnya genilang. Mesti nak kene rada kemeng, Bu. Sudah siap? Seberapa coba aku tak ingin dengar. Ya, keras. Ya Imam Ar-Rusul, kuat gak? Ya Imam Ar-Rusul ya sanadi. Ya, lumayan. Kurang lidahmu kurang cepat gitu. Karena ini semangat ya. Yo, Allahumma sholli ala Muhammad. Semua tangan diangkat. Kanan dulu ya. Ya Imam dulu. Ya Imam Ar-Rusul ya sanadi. Inilah kerinduan yang tak terperi.
tolong sebelah kananmu ditemek pundake, Pak. Pakai tangan kanan, temek pundake sebelah kanan, sebelah kanan sebelahmu lah. Tolong pijeti sebentar. Mereka hanya melalui lempiran kitab saja telah beriman kepadaku, telah melakukan kebiasaan sunnah-sunnahku, dan mereka rindu kepadaku. Nabi menyatakan, aku sendiri rindu kepada mereka semuanya. Bahkan Habib Umar bin Hafid yang dari Yaman itu sering datang ke sini menyatakan apa, Pak Wakil Bupati, aku senang datang ke negeri ini karena negeri ini memang negeri yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Coba ukurannya apa? Muslim terbesar dunia dan damai, Pak Wakil. Ini Islamnya, ini kearifan lokal masing-masing suku atas jenius lokal bisa dijodohkan ajaran itu. Nah, jadilah leri-ler tandure nah, temanten anyar ini temanten peradaban Indonesia malah tambah indah karena ada perjodohan nilai. Sehingga Pak Polisi, Pak dan Ramil, Pak Wakil Bupati, kalau ngundang kiai masyarakatnya biar rukun, itu jangan asal kiai. Kalau bisa kiai yang model kayak gini. Apa model Kalijaga itu loh maksudnya. Yang persuasif dan asimilatif, gitu kan? Dan itu melahirkan kedamaian di negeri Indonesia. Dua, Muslim terbesar. Yang kedua apa? Hafal Quran terbanyak dunia, Indonesia itu. Yang meneliti siapa? Mbah Hasyim Muzadi, pernah juga menjadi PBNU. Berapa? Beliau menyatakan di Bangilan Tuban 2 juta hafidh-hafidho. Itu 10 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, Indonesia itu naik haji terbesar dunia, malah sampai overload, membayar sekarang, naik berangkatnya 20 tahun lagi. Itu saking banyaknya yang daftar. Dan negeri ini negeri sholawat, dari Aceh itu sampai Papua sana. Saya juga punya anak santri namanya Miftahul Alam di Papua. Mungkin nanti sama seperti Kiai Bosnan ini, 12 tahun di sana baru ngundang saya. Tapi sudah bikin hadroh di sana. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu berdendang, bersolawat. Saya tak suluk dulu, nanti Bapak Ibu saya jawab. Contohnya begini, ini burda berjodoh dengan langgam. Buang Habibullahi. Terus nah itu Maulaya ya Rabbi bil Mustafa ya Rahman Rahim. Nanti ditambahi lagu kebangsaan. Dari yakinku teguh, lagu syukur. Itu yang ngarang Hamutohar. Terus 17 Agustus, terus Dwi Warna Merah Putih. Tambah lagi lagu kebangsaan yang lain. Kadronya nanti manut saya komandonya ya. Yang tidak bisa karena mungkin tidak hafal, saya minta edok-edok mangap-mangap ya. Tahu dia kalau mangap-mangap. Pura-pura. Lah ini judulnya asik ini. Saya ini baru di Sukadana ini ada judul kayak gini, nganu ngaji NU. Tepuk tangan ini. Nganu. Saya punya buku judulnya nganu, Pak. Nek yo rasa jauh singkatannya ngaji NU. Kan ono kalimat Jawa to, Bu. Ngono, ngene, ngono, nganu. Udah ya, syairnya begini. Satu aja pendek. Ya ghaiban anna fa anta qarib in masani yang turu fa'anta raqib
Ya Rasulullah, walau kau telah tiada, namun di hati terasa dekat sekali. Kalau kami menerima kesulitan dan begitu mengenang susah deritamu, ternyata kesulitan saya itu orang sak kuku irenge. Wah, ini bagaimana Pak Bupati? Pak Wakil. Tidak ada setara dengan besarnya deritamu. Dan terasa ya Rasul, kalau begitu engkau menemani selalu dalam setiap langkah-langkahku. Hadro, siap, yuk. Buat Habibul lagi turna safatu. Pukulan arang-arang. Ya. Vokalnya diam. Tidak usah Bu, biar terus maulah. Ya Rob. Terakhir arah kamar. Iya. Syukur ya. Cepat, yo Indonesia tanah air terbuka pusaka. Ini lagu kesukaan Gusmus. Gusmus kalau nyanyi lagu ini sambil nangis bawahnya.
milenial harus mengenang itu, lagu-lagu lagi diangkat ke permukaan. Cukup dengan hadroh. Ini yang menemukan saya Pak Wakil. Nak nganggo orjen kan yo ribeten. Cukup genderang hadroh, rancak, bagus. Dan ini kita angkat. Dananya NU ini Pak Wakil Bupati yang mengangkat tema-tema nasional, karena NU menyatakan bagi NU Pancasila final. Final itu yang ngotek-ngotek harus berhadapan dengan semua komponen bangsa, termasuk NU ikut di dalamnya. Lawang Jenderal Malabi itu kan nulis harian disembunyikan, lagi utek-utek sama anaknya Kiai Agus Sunyoto, kecekel itu. Dia menulis apa? Seandainya Surabaya tak ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Belanda bisa menjajah ulang Indonesia. Ternyata Bung Karno sowan ke Mbah Hasyim, tolong Pak Yai, ini dari dalam ada gerakan 48 Madiun, negeri Soviet, dari luar Inggris datang. Lah lahirlah resolusi jihad yang digerakkan oleh Mbah Hasyim itu, dan semua komponen bangsa digerakkan, dan lahirlah 10 November yang besok dari ulang tahun itu saya ngaji di Pangkalan Bun. Itu rutinan Pak Wakil Bupati. Setiap 10 November saya ke Pangkalan Bun, dan nanti setiap apa gitu saya ke sini. Dan ditambah lagi tepuk tangan untuk Pak Jokowi, bonus hari santri. Santri juga banyak yang meninggal Bu saat itu, sudah 22 Oktober itu banyak yang meninggal, apalagi Banser itu. Wah, itu banyak yang meninggal. Dan itu menjadi bonus, kata Jenderal Malabi, itu kado besar dari NU bagi bangsa Indonesia. Loh, kado besar. Walaupun begitu NU tidak menang-menangan. Karena apa? Kemenangan NU adalah kemenangan bagi keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Loh. Sama dengan kemenangan Islam tadi Pak Wakil Bupati. Kemenangan Islam itu kemenangan tidak hanya soal kebangsaan, tapi kemanusiaan, bahkan kemakhlukan. Alam juga tidak boleh dirusak. Nah ini baru pembukaan ini saya. Baru apa? Baru pembukaan, sudah jam 11, jadi nanti diperkirakan selesai jam 2. Kuat? Ya, kalau bisa ini saya break sebentar, ini dikasih qasidah apa yang bisa kau mampu. Saya tak mau ngecek yang kau persiapkan tadi malam sampai saya tertidur. Ya semoga rebana-rebana seperti ini bangkit di berbagai ranting-ranting NU. Ya amin ya rabbal alamin. Ya. Salatullah, salamullah, wa man taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ada mungkin dari wali sudah meninggal, wanginya hilang dah. Kau temukan di mana? Pak Yai. Itu fermentasi dari historis. Ya, mula nyaket Pak Yai. Bahkan Pak Yai punya peranan besar seperti itu. Saya minta wong kene ojo sembrono sama Pak Yai. Ojo sembrono itu Pak Bu, maksudnya kalau sowan Pak Yai ojo sampai wong-wong tok. Tahu maksudnya? Sowan Kiai, datang Kiai harus gowo-gowo napa? Jowo anakmu kok gula kopi. Wong iki urusan pendidikan kok tembus gula kopi. Jowo napa Bu? Kok anak terus yo gula kopi bae. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu,
al ulama'u warasatul anbiya. Dan di Indonesia NU tidak sendirian, merengkuh bersama-sama seluruh komponen bangsa untuk apa? Menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Kenapa kok sampai begitu? Nah, ini perlu sedikit diangkat sejarah. Mbah Hashim itu dapat 2 hal dari Mbah Khalil, cuman dititipkan pengasuh pondok pesantren situ Bondo, Mbah As'ad Samsul Arifin. Iki wehno Hashim. Nah, wujudnya tongkat komando sama tasbih. Lantas 2 hal ini dibawa sowan ke Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, Hashim, tongkat komando iki maknane temani Indonesia. Maka NU sejak sebelum merdeka sampai kapanpun juga tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara dalam keadaan genting, NU pasti turun gunung, tidak sendirian, bersama seluruh komponen bangsa untuk menjaga negara kesatuan kita Republik Indonesia. Yang kedua, tasbih, Hashim jaga persatuan Indonesia sampai sekarang. Maka kalau NU itu konsen atas negeri ini, Pak Wakil Bupati, itu wasiat gurunya itu. Dan sekarang terbukti NU semakin diterima di masyarakat karena akomodatif, persuasif, asimilatif, pokoknya ngono-ngono kuwi lah. Guyub, rukun, dan menyatu dengan semuanya warga. Kenapa kok kita rukun seperti ini? Kita juga mengingat hadis Nabi, rukun itu suasana surga yang diturunkan di bumi, kata Rasulullah. Kalau bentrok itu suasana neraka. Tapi kalau damai seperti ini, engkau duduk di majelis yang namanya Raudhatun min Riyadhil Jinan. Dan saya nyatakan, saya pernah dimarahi oleh guru saya bilang, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu ini calon swarga. Saya disenggol, ya gitu, jangan insya Allah, orang yang mau duduk seperti ini memang calon-calon swarga. Yai Marwan Al-Hafidh, Pak Yai, supaya ya jenengan tidak dengar aja ini Pak Yai Kus ini ya komen sedikit-sedikit. Saya tuh kalau ngaji modelnya bukan orasi monolog, jadi sedikit ada komen dari beragam keberadaan supaya terbiasa bahwa kita ngaji tidak meneng gitu. Dan kalau ada jeda begini saya bisa udut. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini santai tapi serius ngajinya. Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Kami dibekali kiai yang pertama semangat jihadnya di NU supaya nambah, gitu kan? Nambah semangatnya untuk berkhidmat, anak-anak muda aktif. Kemudian ada program apa didukung supaya itu bisa tambah semangatnya, tambah dukungannya, itu ya. Yang kedua yang agak minta tambah tips kiat istiqomah dalam pengabdian, dalam perjuangan dengan sikap tawakal. Hanya Allah yang membalas semua ini, semua perjuangan kita ini hanya Allah. Itu dua hal itu Kiai minta resepnya, minta tipsnya supaya kami di MWC, Sponti, di PC tambah semangatnya. Katakanlah kalau ini wujud ini menjadi hal yang manis pengajian hari ini, kalau bisa ini menjadi vitamin. Kalaupun ada sesuatu yang pahit, itu jadi obat kami. Itu barangkali dua hal itu Kiai untuk ditambahkan pada pengajian yang berkah ini, insyaallah. Ini Pak Yaya Effendi, ini
Jenengan saya tadi lihat jenengan pidato itu luar biasa. Ini harus ada yang niru ini, pengucapan kata-kata yang itu kalau orang teater itu sangat terpukau ini. Ya, ini. Monggo ikut komen sedikit atas suasana yang ada ini. Terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Amin yang sangat luar biasa memberikan pengetahuan-pengetahuannya bahwa kita pada hari ini hadir di majelis ilmu ini adalah dalam rangka thalabul ilmi. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Karena itu ibu bapak, walaupun dalam kondisi capek, mungkin seharian kemarin bapak ibu bekerja, saya juga seharian kemarin baru pulang dari Papua, ketemu dengan orang-orang kulit hitam. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan orang-orang kulit kuning langsat. Minta tipsnya Kiai supaya bagaimana ngaji tidak capek. Nah, demikian Kiai. Bu, saya tanya, hamil itu susah apa enggak? Susah. Mengeluarkan bayi dari kandunganmu susah enggak? Saya bertanya, kenapa kau ulang-ulang lagi? Ada apa di sana? Ada cinta. Ada apa? Cinta. Tuh Allah menyatakan, aku di bumi dikenal melalui cinta. Dan cinta berbagi pada setiap hati. Dan keindahan cinta di bumi wujudnya adalah seni. Seni itu tatapan keindahan yang menakjubkan dan penuh pesona. Satu misal, aku meminum kopi, hatiku mengenang. Kopi ini dari gunung tertentu, gula dari daerah sana. Dia ketemu di secangkir ini, menemukan perjalanan yang panjang dengan air yang dari samudra. Dia ngomong, kita ini kumpul bertemu dari perjalanan panjang. Lalu mau kemana kita ini setelah dari secangkir? Secangkir ini. Ini ada yang bilang, kopinya jawab, nanti kita akan berangkat dari alam materi. Dan ketika diregu oleh orang ini, kita akan masuk ke jiwa manusia. Lantas aku pun dengan tatapan mata cinta meminum seteguk air kopi, terasa kelezatannya bagai mengecup bibir kekasih. Soalnya digelameti Pak ya. Masa orang melihat langit dengan mendung, kemarin terang sekarang mendung, tidak menakjubkan ini? Masa ini Lombok ini bijinya kecil, kok tumbuh Lombok sekian, ini matamu tidak lihat itu. Kalau pohon itu sajarah, kita sejarah. Maka dalam dendang pujian itu ayate syahadat itu wite iman godonge solawat woe zikir kembange puji. Struktur manusia digambarkan sama dengan pohon. Kalau Anda sejarah, ini sajarah. Ayat itu syahadat, iman itu pohonnya, godongnya apa tadi? Godong itu banyak apa sedikit? Banyak. Kalau orang tidak punya sholawat itu ibarat pohon meranggas. Ya, kemudian buahnya apa? Zikir. Lah kembangnya apa? Puji-pujian. Setiap aroma yang bagus dalam amal melahirkan lego di hati, bukan gelo, tapi apa? Lego. Nah, pujian seperti itu didendangkan di mana-mana di masjid dan musola untuk menggambarkan manusia. Yang lebih menakjubkan Pak Wakil Bupati, lanang bewedo abedo enggak? Dirukunkan oleh apa itu?
cinta. Maka orang Kelon kuwi ketoke gelut ning rukun. What the meaning of Kelon? Kelon itu kumpul suami istri itu ketoke gelut. Ning jerone apa? Rukun, damai, menenteramkan. Itu hanya pandangan mata cinta. Indonesia tuh beda-beda nggak? Beda-beda. Hal yang paradok tapi dipandang sebagai kesatuan. Kalau puisi saya, kau adalah aku yang lain. Kau adalah aku satu jiwa. Lain hanya beda bentuk, rupa dan aroma. Kita satu jiwa, bineka. Nah, this is of love. Indonesia, this is of love. Inilah negeri cinta. Berapa kali orang akan mengobrak-abrik persatuan Indonesia? Tidak bisa. Saya nyatakan tidak bisa. Kebloknya karena kurang keras, tidak bisa. Mau contoh? Eropa ada Pan Eropa, satu lembah ingin membangun Pan Eropa, gagal, malah perang dunia 2 kali. Habis berapa orang? 120 juta orang mati di Eropa. Kita ke Timur Tengah, Anda tahu Pan Islamisme dibangun satu lembah. Sampai sekarang tidak bisa. Malah Habib Ali Al-Jufri datang ke sini bilang apa? Kami datang ke negeri ini senang karena apa? Di balik keragaman lahir perdamaian. Justru kami datang dari negeri yang hancur gara-gara perbedaan paham dalam satu agama. Dalam satu agama beda paham aja nggak bisa damai, apalagi memahami agama lain. Tidak bisa bagi Indonesia. Maka Indonesia yang mestinya rawan pecah belah, malah perbedaan menjadi pengikat secara kuat akan satu dengan yang lain di bumi Indonesia. Alah keplok karemu ini. Gitu Pak Yai. Jadi aspek yang mendorong untuk bisa kuat dan istiqomah, kekuatan cinta. Mau saya bacakan puisi saya? Cinta bisa mengubah segalanya. Jauh jadi dekat oleh cinta. Berat jadi ringan oleh cinta. Amarah jadi ramah oleh cinta. Batu yang bergerigi oleh cinta diubah menjadi cindramata alias ake. Ayo, apalagi? Wah, bidadari, wah gendruwo oleh pecinta diubah menjadi bidadari. Jadi cantik istrimu atau tidak itu tergantung hatimu. Kalau hatimu apresiasi kepada istrimu, maka dia pun seketika dari gendruwo berubah menjadi bidadari. Karena kamulah yang mencintai. Wow. Saya pernah membaca novel Kois itu disebut Majnun. Dikasih tahu teman-teman, Majnun, Kois, kamu itu nggak usah gendeng sama Laila. Saya carikan itu Laila yang lebih cantik lagi. Kenapa? Aku bisa. Kois menjawab, yang tahu kecantikan Laila hanya Kois yang mencintainya. Jadi orang kena maido, wah bojomu rapate, aduh apa urute mbek kowe. Kalau ibu-ibu juga jangan bilang bojoku kok bagusnya ora kaya kiai ini. Tidak boleh. Setiap suamimu karena kamu cintai ganteng. Setiap istrimu karena kamu cintai jadi bidadari bagi hatimu. Dan inilah cara saya juga Pak Yai, tidak lelah. Saya ini tidak pernah istirahat dalam kaitan traveling in Indonesia. Terbang terus naik speed itu tidak hanya di sini, di Kalimantan Timur sama, di Sumatera malah saya 12 jam naik bareng sama yang angkot itu buah kelapa sawit. Kalau pas di acara gitu wah kelihatan mega, padahal tidur di atas sawit. Seperti kemarin tuh naik perahu 3,5 jam. Wah kalau pas begitu kayak enggak orang kanggo itu. Wah kalau begini wah ini luar biasa. Sama kok Pak. Kalau kita ini pas di forum, wah juara. Tapi kalau di rumah, habis riwayat sama istri.
Jadi gitu Pak Kiai Nazrin, Pak Nazril, pendekatannya cinta. Kematian terlalu lemah bagi pecinta. Karena apa? Di baliknya itu Rasulullah SAW. Kamu nanti akan ketemu. Jangankan kok Rasulullah, Pak Habibie ditanya, ya Pak Habibie, Bu Ainun kan sudah meninggal, kenapa kau tenang? Siapa bilang dia mati? Mati bagimu, bagi hatiku ini, aku suaminya. Dia masih hidup di hatiku. Ya coba. Ya bagaimana nanti kalau Pak Habibie mati? Siapa takut aku bilang mati? Tidak takut, karena aku kalau mati dijemput oleh Ainun. Bawa keplok-keplok barang lho Pak, kamu Pak Habibie lah. Belum. Bagi saya enteng kok Pak Effendi. Naik apa jalan kaki, oke saja saya. Wong Rasulullah itu penderitaannya kayak gitu. Para wali membukakan jalan agama untuk kita sudah jadi bagus begini. Apalagi Mbah Hashim kayak gitu zaman dulu. Komunikasi nggak ada, jalan masih tidak karu-karuan. Itu agama juga jalan. Kenapa? Sekarang ini fasilitas begitu mewah, alat komunikasi begitu mudah. Hanya karena miskin hasrat dan minat itu yang menjadikan kita malas dan rasa-rasa. Wah, dengan cinta Pak Yai, hidup selalu mudah. Selalu mudah dengan cinta. Jadi kalau dengan cinta itu menggelora, tidak usah suplemen apa, nggak usah pil kuat barang, nggak usah. Kok nggak dibegitukan aja Indonesia Raya terus loh. Ya. Jadi semangat yang menggelora menjadikan molekul tubuh menyala dan alammu memperoleh keberkahan dari kesibukan yang kau alami melalui MWJN. Makmur ini. Saya nanti kalau kesini lagi mungkin ada perubahan suasana, ya toh, ada musolanya atau masjidnya. Katanya ini ada orang yang suka bikin masjid datang. Siapa orangnya? Mana? Kesini Mas. Alasanmu apa kok kesana-sana bikin masjid Pak Eri? Wah, tepuk tangan untuk warga sini tuh. Ya ngomong sedikit Mas Eri, kesini kita terima kenal. Semoga Allah memanjangkan umurmu dan melapangkan rezekimu dan ya melahirkan persaudaraan yang indah dari negerimu ini. Ya Bu. Nah kalau untuk yang lain tadi pertanyaan yang kedua tadi dibalik jihad tadi supaya semangat, maka kita hidup ini dibalik cinta apa Bu? Asyik apa? Apa Bu? Asyik itu maknanya begini, orang tidak boleh mengalami kekosongan. Kalau di barat penyakitnya lonely crowd. Di Amerika banyak orang yang tua minta suntik mati. Di Amerika, saya tahu sendiri di Amerika itu ketika saya kan ada majalah gitu memberitakan suntik. Kira podo lho Bu. Ya kalau di sini muda kerawat, tua kerawat, sepuh kerawat, coba indah ini peradaban. Maka orang Inggris sampai bengok-bengok. Above your religion, mistrust in Allah Subhanahu wa Ta'ala, and His sometimes mysterious ways. I may make a few helpful suggestion in this matter, but no human being can give you anything your religion will give you. Orang paham kok keplak-keplak. Iya malah lali sih sana. You are the inner security. This depend on guidance from their Lord. These are the successful. As for the disbelievers, it is all once for them. They believe not. They believe not is the meaning man of the rai gedek. Nah, rai gedek apa ngomong? Jadi wong raiman itu sama saja dinasehati atau tidak tak akan berubah. Tetapi kalau orang beriman hidupnya mengalami you are the inner security, ketenangan. Bukan ketenangan itu tanpa masalah, tapi cerdas mengatasi masalah.
Saya menikah sudah 31 tahun. Awakmu piro piye Gus Nek? Berapa tahun sudah menikah? 20 tahun. Nah, selama 31 saya tidak pernah bertengkar. Malah rebutan sedekah. Because love, this is process of giving. Wong cinta ki memberi. Karunianya dari mana? Ya dari Allah. Seperti orang itu bikin masjid itu, memberi. Kita semuanya melayani. Energi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau bilang sama istri memberi uang ya, Dek, ini sodako. Ya, istri saya membelanjakan sesuatu. Nanti kalau saya di halaman rumah merokok gitu, istri saya mendekat sambil bawa sapu. Mas, sodako. Ngongkonnya aku saya. Ya wes, daripada ngerokok belolak-lolok dimanfaatkan untuk apa? Aku wong istri juga di dapur ribut. Tapi kalau pas saya pulang malam dini hari dari pengajian wes kesel, lelah, anak 9 itu kalau ndak ngelilir 2, 3 itu mesti. Anak nangis dikasihkan saya, Mas, sodako. Bagaimana saya menolak wong itu produk pola pecicilan saya sendiri? Ya sudah, tak lelo-lelo tidur, ganti adiknya. Tak lelo-lelo tidur, ganti adiknya lagi tidur. Senyap gitu. Aku gantian bilang sama istriku berbisik, Dek, sodako. Dia tahu yang saya maksud sodako. Tapi kadang saya tertidur, istri saya ya mijeti, terus saya bilang, "Buka, Mas, betul sodako." Aku mesti menyempatkan bangun walau lelah ya ucek-ucek moto, ayo sodako. Hanya melalui cinta Pak Nadi, bergelora. Yuk, saya tak bilang amalannya, sampai yang bilang sodako, gitu ya. Ya. Lah dilagoke aja angger muni sedekah. Bagaimana nafas tanpa lagu? Seperti fungsi tanpa seni. Ini bagus tidak ini, Bu? Baru melihat warnanya bagus. Belum kalau enak dimakan. Alam ini indah satu, yang kedua fungsi. Jadi ada namanya Gustav Jang, dari dua sisi ini kita akan memperoleh muka yang ajer, sareh, sumeh. Jadi wong nak ndelokke sesuatu kok buruk melulu, akhirnya menghantam mukanya. Akhirnya lainnya kita melumpuk suwe-suwe. Mengkerut mukanya. Tapi kalau suka melihat indah ya, langit indah, itu tumbuhan indah. Yang kedua fungsi, ajer raine, sumeh, atau muka yang ramah lingkungan. Ya, saya bilang apa? Kau bilang sodako sembayang wengi. Ya, terus deres Quran walau harfan. Terus berangkat jamaah. Nah, terus amal jariah. Dapat berapa tadi? Kotak keliling kan? 6 juta. Wow, tepuk tangan. Semoga berkah dan menjadi pematik untuk donasi yang berikutnya. Satu, kalau ditanya orang, Pak Yai bagaimana supaya saya bisa punya duit? Saya gampang. Ini doamu ya. Tidak usah doa, nyanyi aja. Ya dana, dana kok dipakai orang sini. Apa kamu murid saya itu? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya Allah, Rabbul Izzati, gitu setahu saya. Ya gitu ya. Terus yuk selingi selawat. Salatullah, salamullah, ya Allah.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya, terus ganti lagi apa ya sehabis subuh umbah-umbah. Syukur kalau kumbahan sedikit, tangga-tangga ditawari dari beb apa enggak. Kalau longgar ya, rese-rese omah. Rumah kita harus dijaga kebersihannya. Terus momong bocah. Terus lumah sing guyu iki pikirane ngeres. Lumah-lumah tuh istirahat gitu loh. Aja ngongso. Ya, yo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, Bro. Sekarang kepentingan masyarakat, kerja bakti. Ya, budal ngaji. Sowan kiai. Nyangking gula kopi. Syukur tambah roti. Lo kapan iki Pak Yai? Yo naflah barang ngono kae lah. Gitu. Wong jane iki minterke anak jatahe pakane makane kok ini diatasi kiai. Dah neo nak cara Jawa Timur. Nak kok atasi sendiri apa bisa? Ini kiai sudah membantu jenengan dari sisi peranan ini. Jenengan bisa cari rezeki, jenengan sibuk apa maisha. Nah, kiai punya peranan indah seperti itu. Tor nak kiai ini doyan rudut utawa ngerokok, kuwi kudu titen merke apa. Kalau Jarum tadi apa? Jarang di rumah, suka pergi. Padahal rokokku ya Jarum. Tapi ini singkatannya lain Pak Nadiri. Jarum itu Jalaluddin Rumi. Lah, super itu supi permanen. Jalaluddin Rumi itu siapa? Yang punya tari supi itu loh Bu Muyer. Dan nanti setelah acara ini saya akan melatih anak-anak sebagian kecil supaya nanti ada yang bisa muyer tari sufi. Bahkan bagi yang tergantung narkoba atau minuman keras bisa saya obati melalui tari sufi ini. Cespleng malah sembuh, tidak usah biaya. Malah kalau sudah bisa nanti muyernya bagus. Soalnya ndak sedeke wis tahu muyer-muyer orang tari. Ayo terakhir jamaah Aisyah. Layah-layah nong lincah. Karena ini banyak orang Jawa, saya bikin Jawa aja. Ngeloni anak, ngeloni putu bojo lagi, mbok eling putu. Sedekah, ayo bareng. Salatullah
kalau mendengar orang di medsos terlalu idealistik, kemudian mata saya tahu sendiri di kampung-kampung harus banyak ahli. Saya tidak terlalu idealistik. Saya lebih memilih jalan seperti ini. Walau aku tempuh derita melalui perjalanan, tapi aku menemukan kemurnian dan ketulusan di hati mereka seperti ini. Dan saya suka menemukannya. Jangan berkecil hati Pak Effendi dengan menjadi pejabat di daerah-daerah seperti ini. Dan insya Allah inilah ganjaran besar menurut saya. Jadi saya tidak suka Sobo Jakarta itu hanya kalau ada acara. Kalau enggak ya saya dari dusun ke dusun seperti ini. Ya, ini ditiru oleh Kiai Kosnan itu. Kata istrinya jarang di rumah. Keliling apalagi jalur seperti ini. Kalau di Semarang aja saya sendiri juga jarang di rumah itu. Jadi anak 9 itu ya nyambi-nyambi kalau pulang. Kapan-kapan istri saya mau saya ajak ke sini. Kemarin ke Jakarta sudah 6 hari, kemarin tak ajak keliling supaya tahu link-link saya. Dan saya selalu menikmati suasana seperti ini. Jadi saya sudah 2 jam ini ngaji dan nanti akan ada ya ngopi di tempat Pak Yai. Nanti malam ya? Nanti malam dan besok saya harus ke rumah Kiai Kosnan karena kesini kok mosok gak sampai rumahnya. Walau katanya dulu pernah manggon di sini. Bangun di sini ya? Oh, belum. Apa yang kemarin cerita dia apa? Kamu di sini. Oh yayasan. Nah, sekarang pindah nok desa meneh. Pokoknya semakin kau menderita, semakin derajatmu naik. Derita melayani maksudnya Pak. Ya oke, terima kasih dan kami kira cukup ini dan selawat-selawat tadi semoga di hatimu kau bawa pulang dan mencahayai rumahmu menjadi rumah yang rukun atau disebut baiti jannati. Sebelum saya tutup ini ada ya sedikit komen Pak Yai Gus mumpung kita ketemu. Ntar Bu, duduk dulu jangan berdiri. Ya sampun. Ya semuanya saya matur nuwun Pak Polisi, Pak Wakil Bupati. Wah, sampai selonjor-selonjor Pak Wakil dari itu. Mengingatkan ibu saya kalau duduk begini juluk kita kayak gitu. Matur semuanya dan rebana belakang semoga nanti tambah mantap ke depan, keutuhannya dijaga dan semoga nanti ada yang membelikan seragam. Kalau sampai tak ada bilang ke saya habis berapa, nanti saya kasih tahu caranya mencari uang bagaimana. Ya itu senang cukup dulu ya. Besok lagi Bu, saya tak kesini deket toh. Cek dekat, saya naik kereta dari Semarang 6 jam turun ngaji di Jakarta pagi berangkat dekat. Saya hanya melalui apa tadi Pak? Cinta jauh jadi apa? Dekat begini dan sepertinya saya ngaji di sini kok kayak wis pernah ketemu gitu lama gitu dan kita menyeka rindu di siang hari ini. Terima kasih dan semoga MWC Seponti ini akan menjadi inspirasi bagi MWC di seluruh Indonesia. Dan ini saya liput melalui YouTube saya Kiai Budi Channel. Hanya akan memuat peradaban di Nusantara. Siapa tahu MWC Seponti menjadi inspirasi bagi MWC di Indonesia. Apalagi di tempat-tempat seperti ini kok menyala ini cintanya. Tapi jangan lupa ya nanti di like, comment, share dan nah, nah aku mulai kok kayaknya berarti munda subscribe. Selamat bertugas Pak Wakil Bupati dan semoga salam untuk Pak Bupati juga. Ya, nanti kita akan ketemu di kampung-kampung. Saya sukanya seperti ini. TV Trans 7 kemarin ke tempat saya. Pak Yai minta siaran. Saya kalau di studio nggak bisa Mas. Saya bukan mubalik yang sok ngaji seperti itu. Saya hanya akan di kampung. Kalau kamu ngikutin saya ngaji monggo, soal ikran sampai natur. Tapi kalau saya disuruh ngaji ke studio pidato sendirian tanpa romantika tidak bisa saya.
Saya lebih romantis ketemu manusia dengan manusia. Di sana cinta menggembang. Yes. Alah kayak mudeng-mudeng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li adhimi sultanik. Ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin, wa la natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Halim ya Hakim ya Azim ya Qadim ya Mukim ya Karim. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-aman 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 khallisna minan nar ya Rabbi ya Sayyidas Sadat ya Mujibat Da'awat ya Waliyal Hasanat ya Rafi'at Darajat ya Azimal Barakat ya Ghafiral Khati'at ya Dafi'al Baliyat ya Sami'al Aswat ya Mu'tiyal Mas'alat ya Alimas Sirri wal Khafiyat. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-Ghawth 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 khalisna minan nari ya Rabbi. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Wahai Allah, anugerahilah kami akan cintamu, juga cintanya orang yang mencintai kekasihmu, juga cinta terhadap perkara-perkara yang semakin mendekatkan hati kami lebih mencintaimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wahai Allah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah prasyarat jalan yang kami tempuh melalui wasilah Rasulullah, rahmatmu turun dan ampunanmu turun, dan melalui mencintai perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi sampai ke sini melalui para kiai, Nabi cintanya akan turun kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau saya bilang MWC NU Sepati, sampai teriak berkah, berkah luar biasa. MBC NU Sepati, berkah luar biasa. Nah, sekian saderenge kula pamit ingkang badhe nyawang kula riyin nggih monggo. Kula kita gentosan nyawang panjenengan sugeng kondur, damai di hati, rukun keluarga, damai Seponti, damai Kayung Utara, damai Indonesia. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu